Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Di sini saya Aisyah Puspa Ramadhani sebagai konseli Dan saya Arya Dipatkara sebagai konselor. Di video kali ini kami akan membuat sebuah penanganan bimbingan konseling dengan kasus siswa yang sulit beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Aku mau kenalan sama mereka deh. Tapi aku takut mereka nggak nerima aku. Nanti aja deh. Kayaknya mereka seru banget deh. Lagi ngobrolin apa ya? Pengen ikutan gabung deh. Tapi gak jadi deh. Aku mau keluar aja. Takutnya aku gak diterima gabung sama mereka. Itu Tasya kenapa suka keluar sendiri gitu? Gak tahu aku juga. Mungkin dia lagi mau sendiri kali ya? Selamat sore Tasya. Boleh Bapak duduk di sebelah Tasya? Mau ngobrol nih. Baik, terima kasih. Gimana kabar Tasya hari ini? Bapak perhatikan Tasya selalu sendirian di kelas dan jangan lupa ngobrol apa. Kalau boleh tahu, apa sih yang Tasya rasakan? Saya masih belum terbiasa, Pak. Teman-teman di sini sudah pada saling kenal, tapi saya masih merasa canggung. Gitu ya. Kalau misalnya Tasya rasa segan atau merasa kurang nyaman nih, bisa hubungin Bapak ya di ruang konseling. Kalau misalnya Tasya perlu bantuan, perlu solusi, ataupun pengen kayak ngobrol santai aja di ruang konseling, itu bisa hubungin Bapak ya. Ya, itu aja sih yang pengen Bapak obrolin. Terima kasih ya, Bapak pulang dulu ya. Gimana nih kabar Tasya setelah seminggu di sekolah ini? Gimana rasanya? Udah ada kamu sesuatu kayak mulai adaptasi? Rasanya masih sama sih, Pak. Saya masih canggung untuk mulai ngobrol dengan teman. Ya, kamu kan sih namanya juga lingkungan baru kan, masih cuma adaptasi. Dulu kan juga gitu pas pertama kali datang ke sekolah ini, ya masih bingung mau ngobrol sama siapa, sekarang juga. Tapi kalau Saya masih takut, Pak, untuk memulai pembicaraan. Saya juga takut salah ngomong. Terus saya juga masih malu bicara di depan banyak orang. nanti kamu itu lebih suka yang memperhatikan kita ya? Ya itu nggak buruk sih. Oke kok. Tasya, kamu tahu nggak sih kalau sebenarnya banyak tahu orang dengan kepribadian kayak kamu.
mereka itu biasanya lebih sensitif, lebih peka, terus mereka tuh punya perhatian yang besar pada sekitarnya. Ya, menurut Bapak sih itu suatu kelebihan loh. Tapi saya jadi susah punya teman, Pak. Tapi itu harus banyak. Yang penting berkualitas saja. Bapak tuh di sini pengen bantu Tasya ya Tasya lebih nyaman di sekolah. Gini aja deh. Gimana kalau misalnya kita mulai dari langkah kecil aja? Oke, Pak. Tasya mau coba. Misalnya mulai dari hal sederhana dulu aja. Kalau di kelas coba duduk di dekat tempat dan terkerang, lalu Tasya bisa mulai dengan menyapa mereka kayak halo, kenalkan nama aku Tasya, kamu siapa? Gitu. Tapi saya takut mereka tidak membalas, Pak. Oh, itu wajar kok. Tapi biasanya orang akan balas dengan senyum ramah juga. Tapi misalnya enggak, ya itu bukan salah Tasya juga sih. Mungkin mereka juga canggung atau gini aja deh. Tasya coba latihan dengan Pak Arya. Nanti Pak Arya akan menjadi teman Tasya dan Tasya mulai gimana ya, untuk mulai coba kenalan dengan Bapak. Boleh, Pak. Hai, aku Budi. Nama kamu siapa? Aku Tasya. Baru kesini. Pindah ke sini bulan. Nah, kayak gitu Tasya. Nanti makin lama bakal terbiasa kok dengan seperti ini. Gini aja deh, Bapak kasih kecil aja. Kamu selama seminggu ke depan coba kenalan sama komunikasi aja sih. Biar nanti mulai terbiasa kalau misalnya udah dari kelas, kamu tuh untuk teman-teman salah. Terima akan saya coba. Nanti setelah seminggu ke depan kabarin Bapak ya gimana progresnya. Kalau misalnya Tasya kurang cerita aja ya. Oke, sip. Pak. Oke, baik Tasya, kita sudah melakukan beberapa kali sesi konseling nih. Nah, ini tahap terakhir di sesi konseling ini yakni terminasi. Terminasi ini dilakukan karena tujuan konseling yang kita sudah lakukan itu semuanya sudah tercapai. Dan Tasya juga sudah mulai beradaptasi nih di lingkungan sekitar. Dan perubahan Tasya itu sudah mulai terlihat ya. Mau setelah mati itu Tasya udah mulai bisa ngobrol dengan teman-teman yang lain, itu sudah mulai bagus kok. Baik, terakhir Bapak ada pesan yang untuk Tasya. Ingat ya Tasya, kalau misalnya Tasya itu nggak sendirian, ada Pak Arya, ada guru yang lain siap untuk membantu Tasya. Ruang BK ini terbuka kok untuk Tasya ataupun teman-teman Tasya melalui kesulitan. Ya, sekian sih dari Bapak. Baik, terima kasih, Pak. Saya jadi penasaran. Sama.
sulit beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sulit berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah. Pada kasus ini, siswa memiliki tipe kepribadian melankolis, lebih suka menyendiri dan cenderung pemalu, sensitif terhadap lingkungan sekitar dan sulit untuk memulai percakapan dengan orang lain. Pada kasus ini termasuk pada konseling sukarela karena ia datang pada konselor dengan kesadarannya sendiri serta memiliki maksud dan tujuan tertentu. Selain itu, ia datang atas kemauannya sendiri, mudah terbuka, sikap bersahabat, yang mengharapkan bantuan dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses konseling. Sekian video yang telah kami buat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah ataupun sikap yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo